Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium UPI gelombang 46. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu tugas BIMTEK tentang pengawetan ya. Dan di sini saya memilih produk pengawetan herbarium. Herbarium sendiri adalah spesimen tumbuhan yang dimatikan dengan tujuan untuk penelitian, pembelajaran, atau mungkin bisa juga sebagai koleksi. Nah, herbarium sendiri terbagi menjadi dua, ada herbarium basah, ada herbarium kering. Dan fokusnya di video ini kita akan membahas herbarium kering. Kita akan menggunakan alat dan bahan tentunya di sini yang sudah saya siapkan. Yang pertama nih tentu saja tumbuhannya. Ini ya tumbuhannya yang akan dijadikan herbarium. Kemudian saya menyediakan kertas koran ini 2 set, 2 buah ya. Kemudian saya sediakan kardus 2 buah juga, ini kardus ya. Ada papan triplek 2 buah. Isolasi, gunting, alkohol 70%. Itu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kemudian tahapan membuat herbarium ini saya kelompokkan menjadi 6 ya. 6 tahapan. Tapi ini bukan tahapan mutlak, artinya enggak semuanya harus sama seperti ini, tidak. Ini hanya patokan yang saya gunakan saja. 6 tahapan. Tahapan pertama adalah tahap persiapan dan pencucian. Pada tahapan ini yang dilakukan adalah mengambil tumbuhan tentunya yang akan dijadikan herbarium. Kemudian ini contohnya ya. Tumbuhan ini kan ketika kita ambil ya pasti kondisinya tidak bersih kan? Maka kita harus cuci. Kita cuci, pastikan tidak ada lagi kotoran, tidak ada lagi tanah pada tumbuhannya. Kemudian setelah dicuci, kalau dirasa itu masih ada air di daun-daunnya, di batangnya, di akarnya, kita keringkan, bisa keringkan pakai tisu nih di daun atau akarnya. Setelah dipastikan kering ya, untuk mencegah pembusukan kita semprotkan alkohol. Ini disemprotkan alkoholnya gitu ya, alkohol 70% dengan tujuan untuk mematikan mikroorganisme atau sel-sel dari tumbuhannya agar tidak terjadi pembusukan. Nah, itu tahapan pertama, tahap pencucian dan persiapan. Setelah tahapan pertama selesai, yang kita lakukan adalah penataan. Tahapan kedua, penataan atau layout. Penataan ini, nah ini contoh yang sudah saya tata ya. Jadi penataan itu adalah proses di mana kita mengatur posisi dari tumbuhan yang akan dijadikan herbarium. Dan yang ini juga penting untuk diperhatikan, bahwa herbarium ini pastikan yang terlihat mewakili keseluruhan dari herbarium yang kita gunakan. Misalkan ini tumbuhan, maka pastikan nih kelihatan daunnya jangan sampai semua menghadap belakang atau semuanya menghadap ke depan. Karena kenapa? Kita butuh informasi tampak depan daun seperti apa, tampak belakangnya seperti apa, sehingga kita pastikan ada daun yang menghadap ke depan, ada daun yang menghadap ke belakang ya, agar semuanya terwakili. Seperti ini saya sudah tata, ada daun yang menghadap ke depan, ada yang menghadap ke belakang ya. Saya sudah menatanya. Ini proses penataan atau layout. Oke. Tahapan kedua selesai, kita masuk ke tahapan ketiga, pengepresan atau pressing. Nah, di sini kita akan gunakan tadi bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Pertama saya akan gunakan di sini triplek, papan triplek sebagai alas. Kita akan susun seperti sandwich ya. Kemudian kardus. Kemudian di sini ada kertas koran ya. Ini sebenarnya akan lebih bagus kalau langsung di atas kertas koran, tapi saya gunakan kertas putih supaya terlihat nanti ketika di video ya. Kita letakkan tumbuhannya ya, setelah ditata tadi. Kemudian di atasnya kita letakkan koran lagi. Kenapa harus pakai kertas koran? Ini tujuannya adalah untuk menyerap kandungan air yang ada di tumbuhan, sehingga nanti pengeringannya bisa cepat dan tidak terjadi pembusukan. Berikutnya ini kita di atas koran kita letakkan kardus, dan di atas kardus kita letakkan kembali nih triplek. Jadi susunannya seperti sandwich ya. Nah, ini setelah seperti ini kita press. Bisa diikat, bisa pakai isolasi, atau mau disimpan di bawah tempat tidur mungkin ya, biar nanti pressingnya sempurna mungkin ya, bisa juga.
Di sini saya akan gunakan isolasi untuk pengempresan agar nanti tidak bergeser-geser, karena kalau ini bergeser-geser dikhawatirkan tumbuhannya rusak yang ada di dalam itu ya. Jadi kita press seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Ini prosesnya, press. Setelah dia terpress sempurna, kurang lebih seperti ini ya. Pastikan benar-benar terpressing ya, benar-benar tekanannya itu tidak goyang, tidak mudah bergeser. Kurang lebih seperti ini. Ini setelah kita pastikan kondisinya tidak bergeser, atau kalau masih ragu ini boleh ditambah sekuat mungkin ya, agar kita benar-benar merasa ini enggak lagi akan bergeser. Nah, ini proses ketiga, namanya pressing. Nah, proses keempat, nah ini proses pengeringan. Proses pengeringan ini adalah kita mendiamkan nih tumbuhan yang tadi udah kita letakkan di dalam. Tapi apakah dibiarkan sampai kering posisinya tertutup seperti ini? Enggak juga. Kita harus ganti nih kertas korannya. Ya, terutama di awal-awal ini rutin harus diganti. Kenapa? Karena di awal-awal tentunya kandungan air di tumbuhannya masih banyak. Ketika kandungan air masih banyak terserap oleh kardusnya bakal basah, sehingga butuh diganti. Kalau tidak diganti dikhawatirkan nanti akan membuat pembusukan di tumbuhannya, sehingga nanti gagal deh herbariumnya. Jadi di awal mungkin kita butuh mengganti tiap 1 hari atau tiap 2 hari ya. Setelah berjalan kurang lebih 1 minggu, nah setelahnya boleh kita ganti 4 hari dan seterusnya. Nah, proses berapa lama ini dikeringkan tentunya akan bergantung jenis tumbuhannya juga ya. Untuk tumbuhan yang saya gunakan mungkin 2 minggu udah cukup ya, tumbuhan yang saya gunakan 2 minggu udah cukup. Nah, ini proses pengeringan. Oke, selesai proses pengeringan, setelah dipastikan kering, maka kita masuk proses yang keempat, penempelan atau mounting. Apa itu? Herbarium yang sudah jadi, sudah kering tadi, kita tempel di tempat yang bisa membuat tampilannya lebih menarik. Bisa ditempel di kertas manila mungkin, atau kertas apapun yang tampilannya bagus gitu ya. Ya, ditempel sehingga nanti ketika melihatnya nyaman, tertarik, menarik seperti itu ya. Itu proses penempelan atau mounting. Bisa juga diletakkan di bingkai, mungkin seperti itu. Ini namanya mounting. Nah, itu proses yang ke-5 ya. Proses terakhir, karena tadi saya bagi 6 tahapan, proses terakhir adalah proses pelabelan. Ini juga tidak kalah penting. Proses pelabelan di sini adalah proses kita menuliskan informasi-informasi yang berkaitan dengan identitas dari tumbuhan yang kita gunakan. Ya, mulai dari mungkin jenisnya apa tumbuhannya, kemudian kapan kita mengambilnya, kemudian tanggal berapa gitu ya informasinya ya. Mungkin itu. Kemudian apa lagi? Intinya itu hal-hal yang dirasa penting. Lokasi, mungkin lokasi kita mengambilnya di mana. Kemudian nama ilmiahnya apa, nama lokalnya apa, jika butuh dicantumkan ya tanggal pengambilan, bahkan jika penting nama kolektornya siapa. Ya, itu masuk dalam proses pelabelan. Oke, itu 6 tahapan untuk membuat herbarium. Di video ini saya nanti akan menunjukkan contoh seperti apa herbarium yang jadi, karena kalau mau nunggu ini prosesnya lama ya. Nunggu kering mungkin agak lama, tapi nanti saya akan tunjukkan seperti apa contoh herbarium yang sudah jadi. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan tentang pembuatan herbarium. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi teman-teman yang mau membuat herbarium. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Eri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.